Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan kesempatan kita kembali untuk hidup di muka buminya ini dan kita bisa merasakan nikmat dan begitu besarnya karunia Allah kepada kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kita ketahui saat ini bahwa dunia sedang menghadapi wabah yang luar biasa, yaitu wabah virus corona ini yang subhanallah kita tidak tahu apa skenario di balik ini semua. Yang jelas kalau kita kembalikan semua pada Islam, maka sebenarnya solusi-solusi dalam Islam itu sudah sangat banyak. Ya, bagaimana kita sekarang tahu bahwa terlalu banyak orang-orang yang akibat dari virus ini dengan berbagai macam berita yang dia dapatkan, mereka begitu merasakan kecemasan yang luar biasa. Lalu belum lagi cerita tentang kepanikan di mana-mana yang saat ini juga kita tahu bahwa dengan adanya wabah virus ini bahkan di luar negeri sana ya, alhamdulillah tidak di Indonesia itu mulai panik buying ya, supermarket itu sudah mulai kehabisan bahan-bahan jualan mereka karena diborong oleh banyak orang. Tapi subhanallah, alhamdulillah Indonesia tidak seperti itu, semoga jangan. Lalu apa yang kita bisa sikapi dengan ini yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat atau kabar baik untuk kita semua hari ini untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita ataupun siapapun itu yang mungkin kita peduli dengan mereka. Pertama tadi sudah sampaikan bahwa Islam adalah agama yang sangat-sangat paripurna. Maka solusi atau mungkin masalah apapun kembalikan semua kepada Islam. Kalau kita bicara Islam maka bicaranya adalah Al-Quran dan hadis atau petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Dua itu dulu ya. Harus kita pahami itu dulu. Supaya apa? Supaya tidak muncul hal-hal yang membingungkan. Karena kalau kita kembali kepada manusia atau teori manusia atau mungkin konsepnya manusia bisa salah. Ya, bisa salah. Tapi alhamdulillah kalau kita bicara pada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW dan apa petunjuk di situ pasti benar. Ya, jadi Al-Quran dan hadis Nabi atau petunjuk Nabi pasti benar. Karena bagi kita seorang mukmin kemutlakan kebenaran itu hanya pada dua hal tadi. Ya, di luar itu mungkin bisa berselisih atau mungkin bisa beda pendapat seperti itu. Maka mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita untuk belajar bersama, kita untuk menelaah bersama, mentadaburi bersama. Bukan karena saya yang paling pintar, paling ahli, paling pengalaman, bukan. Tapi mudah-mudahan tadi pagi sempat dapat ilhamnya, dapat petunjuknya untuk berbagi pada teman-teman semua, supaya kita lebih sehat lagi ke depannya, terutama berkaitan dengan virus ini. Baik, teman-teman sekalian, kecemasan dalam Islam ya adalah sebuah hal yang menjadi penyakit ya, atau membuat ibadah atau pikiran kita tidak tenang ya. Jadi kalau kita sudah tidak tenang pikiran kita, hati kita, jiwa kita, maka yang kita kerjakan pun tidak akan tenang juga. Maka bagaimana cara kita menenangkan itu? Ya, kembalikan lagi-lagi pada Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikri tatma'innul qulub. Jadi ingatlah kata Allah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Jadi apapun yang kita rasakan, ketenangan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau Allah tidak menganugerahi kita ketenangan. Jika Allah tidak menganugerahi kita ketenangan, maka susah kita dapat ketenangan. Kenapa? Karena ketenangan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu mereka mengembalikan ketenangan tadi kepada Al-Quran. Mereka mengembalikan ketenangan tadi kepada bagaimana contoh-contoh dari baginda Nabi SAW. Dan itu juga mudah-mudahan yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi kalau kita bicara tentang ketenangan tadi, maka jawaban ketenangan tadi ada pada Allah. Maka apa harus kita kerjakan secara konkretnya? Nah, tadi kita lihat, mengingat Allah itu caranya gimana? Ya, mengingat Allah salah satu cara dengan membaca Al-Quran. Mengingat Allah salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Yang pertama itu. Atau kita mengingat Allah dengan cara berzikir. Atau mengingat Allah dengan cara kita berdoa kepada Allah. Itu salah tiganya. Dan sebenarnya banyak yang lain. Maka saya sebenarnya sempat lihat sebuah
flyer gitu kan, ditulis itu the World Meditation Day atau Hari Meditasi Dunia. Jadi saya ketawa aja gitu. Kenapa saya ketawa? Karena Islam tuh agama tanda kutip meditasi semua. Zikir kita, sholat kita. Sholat itu isinya apa? Pujian, zikir. Ya, kalau mungkin bahasa mereka kan meditasi. Kalau kita kan zikir. Ya. Maka kalau kita kembalikan semua kepada hal-hal tadi, Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah akan sangat luar biasa. Ya. Yang akan kita dapatkan sehingga nanti kita bisa merasakan ketenangan tadi. Nah, tadi Al-Quran. Jadi Al-Quran, apakah ada ayat Al-Quran yang memberikan ketenangan? Semua ayat-ayat dalam Al-Quran tentunya memberikan ketenangan. Dan juga bukan hanya ketenangan, tapi ayat Al-Quran itu adalah syifa atau penyembuh. Maka kita kita membaca Al-Quran tadi minta pada Allah diberikan ketenangan. Tapi subhanallah, ternyata dalam salah satu kajian bersama Ustadz Budi Asari kemarin juga yang saya dapatkan, itu ternyata ulama-ulama zaman lalu, ya, salah satu adalah Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam, itu ternyata menuliskan atau menyampaikan ada 6 ayat yang di situ disebutkan kata-kata sakinah atau ketenangan. Saya buka dulu ya biar nggak keliru. Jadi ayat-ayat tadi Bapak Ibu sekalian ada di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 248. Ya, yang kedua ada di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-26, kemudian surat At-Taubah lagi ayat ke-40, dan surat Al-Fat ayat ke-4, surat Al-Fat lagi ayat ke-18, dan surat Al-Fat ayat ke-26. Itu ayat-ayat yang di situ jelas-jelas sebutkan Allah ketenangan, atau ada kata ketenangan di situ. Lagi-lagi ketenangan itu bukan dari kita. Seberapapun kita berusaha, mau pakai masker kek, mau pakai apron kek, mau pakai hand sanitizer kek, tapi kalau tidak memberikan ketenangan, maka kita tidak akan tenang. Itu sebabnya lagi-lagi saya sampaikan, kita meminta kepada Allah, langsung minta sama Allah, nggak usah minta sama makhluk, nggak usah minta dengan siapapun, agar kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, jadi sebentar, saya pause dulu ya. Pause sebentar. Baik, jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, tadi sudah saya sebutkan beberapa ayat tadi, ya. Yang itu di situ jelas, Allah jelas sebutkan tentang ketenangan atau sakinah, ya. Jadi huwallazi, salah satunya yang ada surat Al-Fat, ya, yang Allah sebutkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Jadi di situ Allah sebutkan bahwa salah satu, ya, dialah Allah yang memberikan ketenangan. Jadi lagi sampaikan di saat seperti ini kita lagi cemas luar biasa kayak begini, maka bertasbihlah, bertahmidlah, bertahlillah, ya, bacalah ayat-ayat Allah, Al-Quran, ya, kemudian berzikirlah, ya, berdoalah, minta semua sama Allah, ya, karena yang memberikan ketenangan itu hanya Allah. Urusan kematian kita tidak pernah tahu, karena mau ada virus, mau ada wabah, mau ada banjir, mau ada gunung meletus, kalau Allah tidak berkehendak atau belum berkehendak kita mati, maka kita tidak akan mati. Ya, supaya apa? Supaya kita tenang. Jadi nanti kalau begini semua terus-terusan, apa yang terjadi? Ibadah nggak tenang, ya, zikir nggak tenang, semua nggak tenang. Jadi kembalikan semua sama Allah. Kalau mati dalam kondisi seperti sekarang, dalam keadaan wabah seperti ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita mati syahid, insya Allah. Meskipun tidak samalah mati syahid atau tingkatannya itu dengan mati syahid yang orang berperang di jalan Allah, ada tingkatannya seperti itu, ya. Jadi 6 ayat tadi teman-teman, mudah-mudahan ingat, ya. Al-Baqarah ayat 248, kemudian At-Taubah, ya, kemudian ada Al-Fat tadi, ya, ada ya Al-Baqarah, Al-Fat sama At-Taubah, ya, tadi saya sampaikan. Baik, itu secara itunya, secara ruhiyahnya, ya. Jadi kita minta sama Allah, termasuk juga sekarang saatnya kita kembali pada Allah, saatnya kita membasahi sajadah-sajadah kita dengan doa-doa tulus kita kepada Allah. Jadikan tubuhku ini tempat bersarangnya virus ini. Ya Allah, jangan jadikan tubuhku ini tempat bersarangnya virus ini, sehingga aku tidak bisa lagi beribadah kepadamu. Itu salah satu doa, ya, karena doa itu ungkapan hati kita. Doa adalah ketulusan hati seorang hamba kepada Robnya untuk meminta kepada Allah atas hajat-hajatnya, keperluannya, urusannya, masalahnya, seperti itu.
Itu salah satunya ya. Jadi ada saya sampaikan tadi ada baca Quran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Bis sabri was shalah. Jadi sabar dulu. Sabar itu apa? Kita bukan diam ya. Sabar itu kita menerima takdir dan kita ikhtiar. Itu sabar. Bukan hanya cuma sekedar diam saja. Apa ikhtiar nanti saya akan jelaskan. Baik. Jadi itu sholat. Jadi bagaimana aplikasi sholatnya? Perbanyak sholat-sholat sunnah saat ini ya. Perbanyak sholat-sholat sunnah saat ini. Perbanyak sholat-sholat yang kita bisa lakukan. Misalkan duhanya biasanya cuma misalkan rakaat, teman-teman yang bisa ngerjakan 12 rakaat, kerjakan 12 rakaat. Sholat rawatibnya, sekaranglah saatnya kita mengerjakan sholat-sholat rawatib. Karena memang sholat sunnah itu yang paling baik dikerjakan adalah di rumah kita masing-masing. Karena sekarang masjidnya tutup, kerjakan sholat rawatib di rumah. Jadi di rumah jangan cuma kerjakan sholat wajib saja. Sholat sunnahnya justru dikerjakan. Bangun malam. Ya, salah satu caranya kita untuk meningkatkan imunitas kita. Imunitas iman ya, dan juga imunitas fisik atau raga kita. Itu salah satunya. Jadi itu sudah ada berapa tuh? Ada sholat ya, ada sabar ya, kemudian ada doa, ada kita berzikir, ada kita membaca Al-Quran, atau juga yang tidak kalah pentingnya ya, berbuatlah kebaikan. Saat ini adalah saat terbaiknya kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa harus melakukan kebaikan? Karena di saat seperti ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, banyak orang membutuhkan kita. Saya melihat beberapa postingan-postingan kiriman dari teman-teman, karena nggak sampai hati. Lihat ada orang sekarang nggak punya penghasilan, bahkan susah makan, maka saatnya berbagi. Ya, kita mengutamakan orang lain. Kalaupun kita susah, ya masih ada orang yang jauh lebih susah dari kita. Ingatlah itu. Ya. Jadi kalau urusan nikmat, ya lihatnya ke bawah. Ya. Lihatnya ke bawah. Supaya kita apa? Supaya kita merasa bahwa subhanallah kita masih jauh lebih baik pada orang lain. Maka saat inilah saat terbaik. Apapun yang kita bisa kerjakan, ya kerjakanlah tiap hari. Minimal kalau tidak bisa ngapa-ngapain, berdoalah. Ya Allah, selamatkan kaum muslimin muslimat, selamatkanlah negara kami, selamatkanlah saudara-saudara kami, apapun itu doakan. Ya, salah satu cara yang kita bisa kerjakan di luar kata bahasa sabar tadi, kita menerima takdir, dan ini bagian dari ikhtiar kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan raga ya, kesehatan tubuh kita. Nah, ini ada hal yang menarik di sini yang saya mau share kepada Anda semua. Nah, kalau teman-teman baca bahwa nenek moyang kita, maka hari ini saya pakai topi. Topinya Son of Adam. Topi apa? Anak Adam. Saya kan anak Adam, Anda anak Adam, semua anak Adam. Kita keturunan Nabi Adam. Gitu. Jadi gini-gini ya, kita ini keturunan Nabi. Ya, anaknya Nabi Adam kan, meskipun ya jauh lah gitu kan. Tapi ala kuli halnya kita keturunannya anak cicit dari Nabi. Nah, ada waktu saya coba merenungi sebuah hal di sini Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik. Jadi saat ini kita mengenal oleh satu disiplin ilmu yang namanya nutri epigenetik atau epigenetik lah, nutri epigenomik, gitulah kurang lebih, mungkin yang ahli paham. Nanti tanya sama ahlinya aja. Saya mencoba menerjemahkan ilmu-ilmu yang runyam-runyam dan pelik ini menjadi bahasa-bahasa bumi untuk kita bisa manfaatkan. Jadi waktu saya lihat kita baca ya, Nabi Adam itu kan dulunya tinggal di surga. Berapa lama kita nggak tahu, sama Hawa alaihissalam ya, alaihassalam. Jadi mereka tinggal di surga, kemudian akhirnya dengan kuasa Allah, takdir Allah, akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Nah, diturunkan ke bumi ya. Nanti mungkin surga itu di atas, itu tanya sama ahlinya lah. Tapi yang saya bahas bukan itu. Yang saya bahas adalah, Masya Allah, tabarakallahnya adalah ternyata kita lihat, apa sih makanan-makanan penghuni surga? Itu yang menarik. Apa yang dimakan Nabi Adam di sana? Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa makanan-makanan orang-orang di surga itu banyak. Ya. Ada hati ya, kemudian macam-macam, ada juga minuman ya. Yang ini mungkin yang lebih gampang kita akan bahas yang minuman aja biar lebih mudah dibuat. Jadi salah satu mata air di surga itu adalah mata air yang berasal dari madu. Oke. Jadi dalam gennya Nabi Adam itu, jadi di surga itu organ di surga sehat-sehat nggak? Insya Allah sangat-sangat sehat. Ya. Di surga itu apa yang kita makan nggak lagi jadi urin, jadi feses, jadi keringat. Tapi pun kalau jadi keringat dia berubah menjadi bau misik, ya, menjadi bau bau wangi lah, seperti bau minyak wangi seperti itu. Jadi nggak ada ludah, nggak ada ingus ya di surga.
Jadi salah satu minuman penghuni surga adalah madu. Ada sungai, mata air yang itu madu. Ya Masya Allah. Dan rasanya pasti beda dengan rasa madu yang ada di dunia ini. Tapi miniaturnya itu ada Allah ciptakan di sini. Madu. Ya. Ini isinya madu ya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, berarti yang membuat salah satu yang membuat Nabi Adam itu katakanlah di surga itu atau beliau dalam keseharian beliau manusia sama kayak kita, ada beliau meminum madu seperti halnya kita sekarang minum madu. Dan menariknya di surga itu kan emang di situ berkahnya luar biasa, maka di surga itu ya nggak ada penyakit ya, nggak kayak kita zaman sekarang. Tapi dalam gennya saya mencoba menganalisa ala-ala saya ya. Ya mudah-mudahan ini jadi sebuah renungan tadabbur untuk kita semua. Kalau mudah-mudahan benar kalau pakai konsep ilmu sekarang. Jadi saya berpikirnya berarti dalam gennya Nabi Adam itu ada gen yang berasal dari madu. Nah gitu kan. Berarti kita juga bisa kembalikan gen tadi kembali ke gen atau rekam jejak gennya Nabi Adam yaitu madu. Nah, itu salah satunya. Kemudian apalagi yang Allah ciptakan di surga? Ternyata di surga Allah ciptakan satu mata air ya atau sungai lah seperti itu. Nanti detailnya coba baca di hadisnya yang terbuat dari ini. Wah, gede banget. Ini namanya jahe. Ya, jahe. Jadi ini mata air yang Allah ciptakan atau terbuat dari jahe. Maka Masya Allah tabarakallah-nya teman-teman sekalian, itu salah duanya ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Maka kita kembalikan gen ini supaya powerful lagi dengan apa-apa yang Nabi Adam makan di surga. Nah, salah satunya itu tadi, salah dua tadi kan. Ada madu tadi, ada mata air dari madu, ada mata air dari jahe. Kemudian yang teman-teman lupa di sana juga ada mata air dari susu. belum saya masukin itu karena masih beku ya. Jadi di sana ada juga mata air atau sungai yang terbuat atau isinya berasal atau diciptakan Allah dari susu ya. Kalau ini susu apa? Ini susu kambing ya, karena saya lebih suka susu kambing. Tapi kalau susu sapi pun nggak apa-apa asal fresh milk ya. Jadi 3 hal tadi itu subhanallah udah luar biasa. Kalau teman-teman mau praktekkan di saat seperti sekarang, ada susu, ada madu, ada kurma. Masya Allah. Dan kurma belum. Misalnya susu jahe sama madu. Susu jahe sama madu. Ya, susu jahe sama madu. Ini bisa dibikin minuman. Apa manfaatnya? Ini yang menariknya. Ternyata saya kemarin dapat sebuah postingan, ada seorang teman yang share di IG juga, dia subhanallah dia cerita tentang Dok, ini ada postingan, dia cerita tentang ada namanya gut brain axis atau GBA. GBA itu adalah ternyata ada hubungan antara usus pencernaan kita sama otak gitu kan. Jadi kesimpulannya bahwa semakin sehat otak pikiran seseorang itu jika semakin sehat apa yang dimakannya lah setiap hari, seperti itu. Yang kalau dokter Hiromisinya nyebutnya living food. Ya, kalau bahasa saya itu makanan-makanan hidup, bahasa kita kan seperti itu. Jadi apakah isi mereka itu? Isi mereka adalah enzim, vitamin, mineral, termasuk probiotik juga, makanan-makanan fermentasi. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, salah satu yang kita perlu cermati di saat seperti sekarang ini, tadi sudah ada 3 tuh saya sampaikan, susu, madu, sama jahe. Nanti teman-teman bisa bikin tuh. Jadi minuman untuk menguatkan pencernaan. Dan ternyatanya lagi, kalau kita bicara gut brain axis tadi, bahwa 70-80% imunitas kita itu Allah ciptakan, Allah buat ya itu di pencernaan. Artinya semakin sehat pencernaan seseorang, maka akan semakin sehat badannya. Ingat baik-baik, semakin sehat pencernaan seseorang, maka akan semakin sehat juga badannya, pikirannya. Itu sebabnya kalau kita lihat minuman-minuman yang dibuat atau diciptakan Allah di surga itu tuh subhanallah, nanti detailnya teman-teman baca aja lah. Tapi secara umum tadi ada jahe, ada susu, ada madu, ya. Ada khamar. Ya, khamar ini kan sesuatu yang difermentasikan. Ini yang menarik. Ternyata salah satu yang kita bisa ambil ya faedahnya dari makanan-makanan penghuni surga tersebut adalah masya Allah tabarakallahnya subhanallah ya adalah
makanan-makanan yang terbuat dari fermentasi. Seperti tadi khamar tadi. Khamar beda dengan alkohol. Nanti coba baca lagi ya. Khamar beda sama alkohol. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwa ternyata makanan yang paling baik untuk tubuh kita itu adalah makanan-makanan yang mengandung atau bersifat fermentasi, atau kita bisa bahasa lainnya adalah probiotik seperti itu. Dan subhanallah, menariknya lagi ada hal yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Gini, waktu Nabi Adam diturunkan dari surga bersama istrinya, mereka terpisah dan ketemulah segala macam seperti itu. Kan Nabi Adam beranak pinak. Beliau alaihissalam, ya, Nabi Adam yang kita hormati, kita cintai, itu ternyata kan tumbuh berkembang dengan apa namanya? Dengan hasil pernikahan beliau dengan Siti Hawa alaihissalam, ya. Akhirnya anak-anak ini berada di mana-mana, ya. Anak-anak Nabi Adam ini berada di mana-mana, di tempat yang berbeda. Ada mungkin Asia, mungkin ada Afrika, dari keturunan-keturunan Bani Adam atau Nabi Adam tadi. Masya Allah, tabarakallahnya, setiap tempat yang keturunan-keturunan Bani Adam ini tinggal, di situ Allah ciptakan makanan, minuman terbaik untuk orang-orang di sana. Ya, ingat baik-baik. Setiap tempat yang keturunan Nabi Adam ini tinggal, teman-teman sekalian, di situ juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kepada mereka makanan-makanan dan minuman terbaik untuk mereka. Yang tinggal di Jazirah Arab, Allah ciptakan makanan terbaik untuk pencernaan mereka. Namanya apa? Namanya kurma. Ya. Di Jazirah Arab, Allah ciptakan kurma. Kurma tidak bisa tumbuh di Indonesia dengan baik. Kenapa? Kurma ajwa kayak begini butuh suhu sekitar 50 derajat Celcius kurang lebih untuk bisa membuat dia matang, ya. Jadi nggak bisa tumbuh di Indonesia, ya, secara optimal kayak di sana, ya. Jadi keturunan-keturunan Nabi Adam ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tinggal di mana-mana, dan disitulah Allah ciptakan, ya, berbagai macam keperluan mereka untuk hidup. Apa hubungan dengan zaman sekarang, virus-virus, wabah-wabah kayak begini? Jadi Masya Allah, tabarakallah, sebenarnya hubungan adalah bagaimana kita mengembalikan imunitas kita, tadi kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kembalikan pada pencernaan. Dengan cara apa? Kita konsumsi apa yang Allah tumbuhkan di tempat anak-anak Nabi Adam itu pernah tinggal. Ya, maka berarti kalau di Indonesia seperti apa? Bagaimana kita dapatkannya? Nabi pernah, tadi ada khamar, kemudian Nabi pernah menyebutkan juga ada salah satu lauk yang terbaik adalah cuka, kata Nabi. Cuka itu kan fermentasi. Maka di tempat-tempat seperti ini atau tempat-tempat tertentu, kita tinggal tadabbur saja apa yang Allah ciptakan di situ yang mirip-mirip dengan di sana. Dan salah satunya itu adalah di Indonesia yang kita kenal makanan-makanan fermentasi seperti tape. Ini saya bawa tape nih. Tape. Masya Allah, ini kan tape ini kan fermentasi. Ya, dia menggunakan ragi. Atau kalau nggak ada tape, teman-teman juga bisa pakai tempe. Wah, Masya Allah kan. Jadi di Indonesia ini kita kenal dengan tempenya. Maka tempe menjadi salah satu makanan yang terbaik untuk pencernaan kita. Ya, caranya gimana? Ya, seperti saya jelaskan di kajian-kajian saya kan, ada tempe, kita makan tempe pakai kurma karena tempenya probiotik, makanan fermentasi dikasih kurma sebagai probiotik, jadi simbiotiknya dia, ya. Mungkin teman-teman ahli gizi atau ahli yang begini-beginian kasih lebih paham lah bagaimana menjelaskan, tapi saya mencoba menerangkan secara bahasa-bahasa awam saja. Kemudian Anda bayangkan ya, dengan kita mengkonsumsi tadi ada tape, ada tempe, ya, dan yang luar biasa lagi. Kalau tadi ya mungkin di Saudi Arabia atau Timur Tengah ya, Jazirah Arab itu terkenal dengan kurmanya, maka subhanallah Indonesia terkenal dengan rimpangnya, rimpang ya. Rimpang itu ada jahe tadi kan, ada kunyit ya. Maka rekam jejak gennya anak-anak bangsa ini saya sangat yakin adalah juga bermula dari apa yang mereka makan zaman atau minum zaman dulu. Maka ya, waktu zaman Belanda menjajah kita kan mereka salah satunya mengambil rempah-rempah atau rimpang-rimpang kayak begini juga mereka ambil gitu kan. Karena di sana nggak tumbuh gitu, seperti itu. Nggak mungkin Belanda datang ke Indonesia mau menjajah terus ngambil kurma. Mereka nggak tahu bahwa kurma itu dulu kalau di Arab ya itu harta. Jadi kalau orang sebut kaya tuh kalau punya kebun kurma. Nah, seperti itu. Jadi terus aplikasinya gimana? Ya sudah gini, nggak usah ribet-ribet lah, selesai kan? Kembali pada Allah, kembali pada sunnah Nabi, kembali pada apa yang Allah ciptakan yang gede kita ini. Ada rempah, ada rimpang, ya, ada apa lagi tuh? Ada makanan fermentasi, ya, dan juga jangan lupa makanan-makanan penghuni surga seperti madu, ada madu, ya.
kemudian ada juga kurma juga ya, dan ada juga susu seperti ini. Itulah sebenarnya obatnya. Jadi semakin kuat pencernaan kita, semakin kuat insya Allah imunitas kita atau kekebalan tubuh kita. Ya, pahami baik-baik itu. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini ya nggak usah, apa ya, kalau bahasa saya tuh nggak usah ribet-ribet lah, udah kembali ke nenek moyang kita aja. Nenek moyang kita Nabi Adam sama nenek moyang kita yang hidup di negeri ini. Mereka terkenal dengan rempahnya, mereka terkenal dengan rimpangnya, mereka terkenal dengan makanan fermentasinya. Ada tempe, ada tape, Masya Allah teman-teman sekalian. Di Padang ada dadih ya, dadih itu kan makanan fermentasi juga. Ya, di mana banyak tempat, mungkin di daerah Jakarta gini, ada asinan-asinan yang difermentasi juga, banyak lah. Itu makanannya. Jadi, semakin banyak makanan tadi, probiotik atau makanan fermentasi yang kita makan tadi, maka semakin sehat tubuh kita. Simpel kan, sebenarnya simpel, nggak usah ribet-ribet. Jadi kalau teman-teman sudah paham ini semua, maka insya Allah nggak usah pusing-pusing juga lah. Kita bertawakal, kita sabar, kita ikhtiar ya. Tapi juga tidak diam juga sambil kita doakan teman-teman yang lain. Kalau anda punya kemampuan memberi, menolong orang lain, tolong orang lain sekarang. Contoh misalkan anda bisa bikin nih, misalkan jahe ya, kunyit ya. Kunyit jahe kayak begini, atau anda memberikan mereka minuman-minuman yang lain juga bisa serai mungkin ya, bisa cengkeh, banyaklah kita bisa buat untuk tolong orang. Dan setiap Anda memberikan tadi, jangan lupa bacakan doa untuk mereka. Di air tersebut atau di ramuan tadi Anda bacakan Al-Fatihah mungkin, ayat kursi mungkin, minta sama Allah agar dengan minuman tadi Allah jauhkan mereka dari penyakit dan dijauhkan dari berbagai macam wabah-wabah atau virus-virus atau bakteri atau apapun lah itu sebabnya ya. Maka kalau kita sudah seperti ini ya, kita sudah mengembalikan ini kepada rekam jejak gennya Nabi Adam, kata gitu kan bahasa saya gitu ya, atau rekam jejak gennya nenek moyang kita di negeri ini. Nah, inilah obatnya. Jadi ini mereka inilah boleh saya katakan nih obatnya ya. Ada jahenya ya, banyak lagi, ada kencur, temulawak segala macam ya. Ada tape ya, ada kurma ya, yang tadi surga-surgaan tadi, ada madu ya. Kemudian ada juga susu ya. Nah, olahlah ini menjadi makanan harian Anda semua dan keluarga setiap hari di rumah. Kemarin saya sempat bikin itu kan jahe sama kurma. Ketika di blender itu Masya Allah sehat, bukan hanya sehat tapi lezat ya. Jahe ketemu kurma dikasih air di blender itu enak sekali teman-teman sekalian. Atau mungkin yang kemarin saya jelaskan juga ada oh iya, tape sama kurma. Tape sebagai probiotiknya, kurma sebagai prebiotiknya. Itu salah satu caranya kita menjaga kesehatan. Ingat, 80% imunitas kita ada di pencernaan. Tapi 100% imunitas kita letaknya ada di iman. Maka iman is your immunity. Immunity is your iman. Dan Islam adalah agama yang damai. Agama yang damai maksudnya gimana? Kita tahu Islam itu kan dari kata salama, damai, gitu kan. Maka kalau orang kembali pada Islam, maka insya Allah kita akan damai, tentram di sana. Karena yang kita butuhkan dan kita perlukan sebagai seorang makhluk dan hamba Allah untuk hidup di muka bumi ini, semua petunjuknya, masya Allahnya, subhanallahnya ada pada Islam. Ya, maka kembalilah pada Islam. Ya, disitulah kesempurnaan hidup seorang manusia. Yang Allah sudah jelaskan kepada Nabi SAW dalam sebuah ayat ketika di Haji Wada. Allah berpesan kepada Nabi atau berfirman kepada Nabi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Telah kucukupkan agama ini. Maka kembali pada Islam. Jadikan rumah-rumah Anda sekarang menjadi rumah yang penuh dengan tangisan air mata untuk Allah. Jadikan rumah-rumah Anda menjadi rumah yang penuh dengan zikrullah, dengan zikir pada Allah. Jadikan rumah-rumah Anda sekarang menjadi rumah yang subhanallah mungkin sebelumnya jarang terdengar Al-Quran, sekarang menjadi rumah-rumah Al-Quran. Jadikan rumah-rumah Anda menjadi kajian-kajian atau mungkin majelis-majelis taklim buat Anda, suami, istri, anak-anak, atau orang tua Anda setiap hari. Itulah yang Allah inginkan. Sehingga dari rumah-rumah tadi keluarlah cahaya-cahaya. Yang dari cahaya-cahaya tadi itulah akhirnya Allah dengan izinnya, dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan kemahamurhannya, insya Allah akan menghilangkan wabah ini dengan izin Allah. Semakin banyak orang yang bertakwa di bumi ini, khususnya di Indonesia, maka akan semakin banyak rezeki, maka akan semakin banyak kasih sayang Allah akan berikan kepada kita semua. Dan hidup sehat juga sering saya sampaikan, juga bagian dari ketakwaan kita pada Allah.
Maka hiduplah sehat bukan karena gaya hidup, tapi hiduplah sehat karena bagian dari ketaatan, rasa syukur kita atas nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mungkin ini bisa disampaikan dan mudah-mudahan pesan saya ini bisa ditangkap ya. Nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Kembalikan semua sama Allah. Berdoa dengan bahasa hati Anda. Berdoa dengan bahasa cinta Anda. Berdoa dengan segenap ketulusan dan keikhlasan Anda. Dan apapun yang dikerjakan di saat seperti sekarang, banyak-banyaklah berbuat baik. Banyaklah berbuat baik. Dan minta kepada Allah agar kebaikan tadi diikhlaskan. Hanya betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan wabah ini kita semakin dekat, semakin kenal dengan agama, semakin dekat dengan sunnah baginda Nabi SAW, sehingga kita dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan coba jawab. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kapan balita boleh minum madu karena infonya setelah 1 tahun baru boleh minum madu, bagaimana menurut Islam? Sudah pernah saya share waktu itu di Instagram, jadi teman-teman bisa lihat hashtagnya Fakta Madu JSR. Ada 2 tulisan, Fakta Madu JSR 1 sama Fakta Madu JSR 2. Jadi teman-teman bisa baca di situ. Kemudian, selama wabah, assalamualaikum ya. Selama wabah virus ini, asupan apa yang terbaik? Saya kira udah jelas tadi ya. Makanan-makanan probiotik, madu, kurma, susu, ya, rimpang-rimpangan, ya, teman-teman bisa asup itu, atau juga mungkin ya makanan-makanan orang tua kita zaman dulu ya, kayak ubi-ubian, ubi rebus, ya, singkong rebus, gitu-gitulah. Jangan lagi masukkan makanan yang menghambat efektivitas metabolisme tubuh kita, ya. Terutama makanan-makanan tinggi karbohidrat atau makanan yang tinggi lemak jenuh, ya, lemak trans, ya, seperti itu. Saya baca pertanyaan yang sesuai dengan tema aja ya, teman-teman. Ya, ada suara anak-anak pada ketawa, ya karena lagi di rumah ya. Mau tanya dok, makanan meningkatkan imunitas apa? Makanan, ya tadi, ya madu, tempe, kurma, itu meningkatkan semua insya Allah. Zaitun juga sama. Habatus sauda juga sama. Fermentasi yang ada pada yogurt, apakah sama fermentasi yang ada di tempe ataupun tape? Walau malam, saya belum tahu nih yogurt tuh ya. Sepertinya mungkin secara fermentasi mungkin iya, tapi mungkin teman-teman yang di jurusan bioteknologi mungkin lebih bisa menjawab nanti. Tapi saya akan coba lihat nanti. Yogurt sama, kalau tempe sama tape kan dia sama-sama menggunakan ragi. Tapi kalau yogurt, wallahu alam, yang jelas dia pakai apa aja saya belum tahu, saya harus lihat nanti. Ya, saya bacanya pertanyaan yang sesuai dengan tema aja ya, karena nanti kalau terlalu meluas malah repot. Oke, mungkin nyambung ini. Beberapa hari saya rutinkan minum rimpang sama madu, tapi hari ini perut saya agak sakit. Kenapa ya? Mungkin bisa jadi Anda kurang minum, ya, atau mungkin beberapa jenis rimpang itu perlu Anda tambahkan sedikit dengan jahe, supaya lebih hangat ke pencernaannya. Itu mungkin saran saya. Untuk imunitas tubuh masa saat wabah ini, kakak saya minum herbal soda sebelum makan. Nggak cocok perutnya. Saya sarankan 1 jam setelah makan, nggak apa-apa, silakan aja. Herbal soda merupakan salah satu pilihan untuk menjaga imunitas kita, terutama bisa teman-teman manfaatkan atau konsumsi sebelum tidur dan waktu bangun tidur. Jadi mungkin ambil 1 sendok teh, ya, habatus sauda, campurkan air, campurkan madu, minum sebelum tidur dan sudah tidur. Tapi kalau Anda ada gangguan masalah pencernaan, biasa Anda makannya atau bisa Anda konsumsi setelah makan, ya, seperti itu. Saya ingin mengkonsumsi madu, tapi di daerah saya madu yang asli itu sulit dapat. Gimana cara mengenali madu yang asli? Silakan nih para penjual madu turun tangan. Penjual madu yang sanadnya jelas ya, perawinya jelas dan matannya jelas. Untuk jamaah haji biar fit di tanah suci, makanan perlu kita konsumsi di sana apa dok? Wah, banyakin makan kurma mah kalau saya di sana. Makan kurma, banyakin makan minum air zam-zam di sana. Itu obat semua itu.
Yang dimaksud cuka itu cuka untuk masak atau cuka apa? Bukan, cuka masak itu udah sintetik ya. Yang botolan itu udah sintetik. Yang saya maksud ini cuka yang dibuat dari fermentasi ya. Kayak ada cuka apel atau mungkin cuka apalagi itu ya. Banyak ya cuka madu ya. Itu cuka ini maksud. Untuk membuat minuman rimpang untuk sekali minum atau boleh membuat lebih banyak atau dihangatkan seulang sebelum minum. Kalau saran saya sih teman-teman lebih baik buat habiskan kalau saran saya. Tapi kalau memang Anda terkendala dengan waktu, mungkin ribet buatnya dan memang repot, ya nggak apa-apa masukin kulkas. Lebih baik diapain? Kalau saran saya masukin ke freezer aja ya. Itunya minumannya tadi. Jadi kalau mau minum tunggu dulu sehingga dia tidak teroksidasi. Secang aman nggak untuk ibu hamil? Aman, tapi setahu saya juga dia bisa nurunkan tensi, jadi hati-hati. Dok, mau tanya, kurma itu banyak sekali macamnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Yang beli yang mahal aja. Ada kurma Mesir harga per kilo sekian-sekian. Kira-kira apakah itu bagus? Ya, bagus aja lah. Beri kurma dengan orang yang jelas lah. Ya, seperti itulah. Jadi memang zaman sekarang yang mahal tuh kepercayaan. Jadi teman-teman, kalau Anda punya penjual kurma, penjual herbal ya, dan orang itu cukup baik, cukup hanif, lihat amalnya dia, lihat aktivitas ibadah dia. Biasa kalau orang yang menjaga amalnya, ibadahnya, insya Allah dia tidak akan tipu-tipu. Mudah-mudahan kayak begitu. Apakah minum vitamin C dan vitamin E yang banyak dilakukan masyarakat sekarang untuk cegah virus apa, ada efek sampingnya? Ya, vitamin C nggak usah banyak-banyak sih ya. Karena setahu saya kebutuhan vitamin C sehari kita itu cuma 50 mg, seingat saya. Nanti coba baca lagi. Tapi kalau kita minum vitamin C yang terlalu berlebihan, ginjalnya juga akan lemes ya. Ginjal kita akan repot. Minum secukupnya aja, atau mungkin makan secukupnya, jangan berlebihan ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita nggak kelabakan ya. Vitamin C, vitamin E, ya di semangka ada vitamin C-nya, jeruk ada vitamin C-nya, jeruk nipis ada banyak sekali vitamin C alami. Ya, vitamin E di minyak zaitun juga ada, termasuk juga madu juga ada vitamin-vitaminnya. Apakah mencampur kurma dengan habatus sauda itu bisa? Ya bisa aja lah kalau dibuka kurmanya, nanti di blender, campur air, bisa insya Allah. Ya, ini banyak pertanyaan di luar tema ya. Nih, apakah lebih bagus minuman rimpangnya direbus atau diinfus? Ya, mana yang mudah untuk Anda lah ya. Mana yang mudah buat teman-teman, kerjakan aja. Jahe itu bagus nggak kalau dikeringkan atau dibikin bubuk? Bagus, tapi bagusnya adalah kalau masih alami, masih utuh, Anda kupas, Anda geprek, minum, itu paling bagus. Kalau sudah bubuk, pasti akan berkurang, tapi jauh lebih baik daripada tidak minum jahe. Baik, saya kira mungkin cukup. Banyak pertanyaan yang lain itu tidak sesuai dengan tema. Mohon maaf, karena ini temanya kita tentang kondisi seperti ini, dan teman-teman bisa share lagi video ini dan bisa sampaikan ke saudara-saudara Anda, teman-teman Anda. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan dalam live di YouTube ini, atau mungkin live di Instagram juga sedikit. Cuman kalau di YouTube nanti bisa Anda share lagi, insya Allah. Dan jangan lupa banyak video-video kami juga di sini yang bisa teman-teman dapatkan di live ini atau di channel Dr. Zaidul Akbar Official ini, yang ada logonya warna hijau ya. Warna hijau itu nanti teman-teman bisa dapatkan, dan banyak sekali beberapa video-video lain yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Silahkan share for free, semuanya gratis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian mungkin tanya jawabnya. Kita akhiri sekali lagi dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.